العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله هو ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هو خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقادر عليه أما بعد. Para hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, alhamdulillah kita terus-menerus memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang terus-menerus mengalir darinya tabaraka wa ta'ala, yang kalau bukan karena Allah Azza wa Jalla niscaya tidak ada satupun di antara kita yang beriman, niscaya tidak akan ada satupun dari kita yang salat, yang berdoa, yang beribadah dan mendapatkan hidayah serta taufiknya tabaraka wa ta'ala. Para hadirin dan hadirat Allah muliakan, yang Allah muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Ad-Da' wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi, yang mana kita sampai pada halaman 68 yang ada bintangnya itu, pada perkataan beliau rahimahullah, wa ammal khatarat. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan sebelumnya bahwasanya di antara tahapan-tahapan kemungkaran diawali pertama kali terjadi adalah disebabkan karena al-lahadzat. Al-lahadzat adalah pandangan mata yang tidak dijaga. Kemudian datang setelahnya al-khatarat. Di sini beliau katakan wa ammal khatarat, adapun al-khatarat. Al-khatarat adalah lintasan pikiran. Ketika seorang gagal menundukkan pandangannya, maka akan masuk ke dalam hatinya lintasan-lintasan gambaran-gambaran wanita yang dia pandang. Ketika seorang tidak mampu menundukkan pandangan matanya dari yang haram, maka sifat yang haram itu akan terlintas dalam benaknya. Dalam benak, sebagian mungkin menamakan benak itu ada dalam pikiran, tapi para ulama sebagian yang menyebutkan bahwasanya pikiran itu letaknya ada di hati. Jadi akan dia temukan ada bisikan-bisikan, ada lintasan-lintasan, gambaran-gambaran yang kata beliau fasya'nuha as'ab. Yang mana khatarat ini jauh lebih sulit dibandingkan dengan lahadzat. Kalau lahadzat sebelumnya apa? Kan ada 4. Yang pertama apa? Lahadzat adalah lintasan, al-lahadzat adalah pandangan mata, kedipan-kedipan mata. Kemudian yang setelahnya ada khatarat, lintasan-lintasan pikiran. Yang setelahnya ada lafazat, perkataan-perkataan, janji-janji manis, sapaan-sapaan. Kemudian yang setelahnya ada khutuwat, langkah-langkah kaki menuju kemaksiatan. Setelahnya ma'adzallah, setelahnya adalah kebinasaan. Jadi 4 langkah, 4 tahapan. Sebelumnya kita telah sebutkan lahadzat, yaitu kerlingan-kerlingan, kedipan-kedipan mata yang tidak kita jaga, yang mana menjaganya saja sulit. Akan tapi perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita tidak menjaga pandangan, maka khatarat itu jauh lebih susah. Lintasan-lintasan di dalam benak pikiran kita itu jauh lebih susah. Makanya di sini sebelum perkataan syair di paragraf pertama, di akhir paragraf pertama di halaman yang sama, halaman 68, beliau katakan mengutip perkataan ulama, as-sabru ala ghaddil basar aisar minas sabri ala alami ma ba'dahu. Sabar untuk menundukkan pandangan itu lebih mudah dibandingkan dengan sabar terhadap rasa sakit yang akan diderita setelahnya. Setelahnya apa? Setelahnya lintasan-lintasan pikiran. Setelah kita tidak bisa menjaga pandangan mata, akan terlintas dalam benak kita segala sifat wanita yang kita pandang yang tidak boleh kita pandang. Apa saja? Rambutnya, pakaiannya,
ujung jilbabnya, suaranya, diamnya, gerak-geriknya, malunya akan terbayang dalam benak-benak kita. Dan itu yang lebih membahayakan. Setelah itu terjadi semua di dalam hati kita, itu yang lebih susah. Maka lebih mudah menundukkan pandangan dibandingkan membiarkan pandangan, kemudian akan terlintas dalam hati kita berbagai macam pikiran. Kata beliau, fa innaha mabda'ul khairi wa syarr. Mengapa lebih susah? Karena dari sanalah, dari benaklah, dari pikiran-pikiran itulah akan muncul kebaikan dan keburukan. Wa minha tatawalladul iradat wal himam wal azaim. Darinya lahir keinginan, lahir himmah, lahir azimah. Ini tiga hal yang bermakna sama, sudah kita sebutkan sebelumnya. Iradat artinya keinginan, al-hammu atau al-himamu artinya keinginan, al-azaimu ini jamak dari azimah atau al-azam, bahasa kita azam, itu juga artinya adalah keinginan. Apa yang membedakan antara ketiganya? Satu dan lainnya berbeda pada kekuatan keinginan. Kalau iradah ini permulaan. Seperti pernah kita sebutkan, iradah ini tidak dihitung sebagai niat. Ketika seorang hanya ingin sholat malam, tidak dihitung sebagai niat kalau tidak ada upaya lebih. Ketika seorang hanya ingin puasa besok harinya, tanpa ada sedikit pun usaha, hanya ingin saja, temannya ingin, dia pun ingin, tidak akan dihitung niat. Dan tidak masuk sabda Nabi SAW, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah. Siapa yang ingin sesuatu kebaikan dan tidak dia lakukan, maka akan Allah catatkan satu pahala kebaikan yang sempurna. Tidak masuk di sini. Kalau hanya sekedar iradah. Yang masuk apa? Yang masuk itu ketika sampai pada tahap azam. Sampai pada tahap berkeinginan keras untuk melakukan sesuatu. Bahasa kita, ini sudah masuk bahasa kita ya, azam, berazam. Itu artinya benar-benar sudah siap-siap. Persiapannya 60%, 70%. Sudah benar-benar siap untuk melakukan sesuatu. Bukan hanya sekedar lintasan dalam pikiran. Ini tiga hal yang bermakna sama. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW. Kalau keinginan sekedar ingin tidak terhitung sebagai pahala. Kata Nabi SAW, faman hamma bihasanatin hatta yash'uraha qalbuhu kutibat lahu hasanah. Kata Nabi SAW, siapapun yang berkehendak baik, ingin melakukan satu kebaikan, sampai hatinya benar-benar menginginkan hal tersebut. Kapan hati benar-benar menginginkan kebaikan? Ketika sampai pada tahapan berazam. Adapun hanya ingin, sekarang ingin, bagaimana sedetik kemudian hilang inginnya. Karena hanya sekedar keinginan semata. Atau bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya apa? Iradah. Kata beliau, wa minha tatawalladul iradat wal himam wal azaim. Dari lintasan-lintasan pikiran inilah akan muncul keinginan, akan muncul al-himmah, akan muncul al-azimah, akan muncul keinginan. Faman ra'a khataratihi malaka zimama nafsihi. Siapa yang mampu menguasai lintasan dalam hatinya, lintasan pikirannya, malaka zimama nafsihi, maka dia sungguh telah bisa mampu menguasai jiwanya. Zimam itu tali kekang. Zimam itu tali kekang. Dia mampu menguasai jiwanya. Dia mampu menggenggam tali kekang jiwanya. Wa qahara hawa, dan dia mampu menundukkan hawa nafsunya. Kata beliau, wa man ghalabathu khataratuhu fahawahu wa nafsuhu lahu aghlab. Dan siapa yang takluk dengan lintasan-lintasan dalam benaknya, dalam hatinya, maka dirinya, jiwanya pun akan tunduk kepada hawa nafsunya. Kata beliau, wa man istahana bil khatarat qadathu qahran ilal halakat. Dan siapa yang meremehkan lintasan-lintasan dalam hati, maka dia akan menuju kepada kebinasaan. Kata beliau, qadathu, akan menggiringnya, qahran, pasti akan membawanya kepada al-halakat. Al-halakat itu adalah pintu-pintu
kebinasaan. Awal mulanya adalah dari lintasan-lintasan bisikan-bisikan hati. Akan tapi bisikan-bisikan hati ini yang mampu membawa kita kepada kesesatan. Dan ini lebih susah daripada menundukkan pandangan. Apa sebab? Karena tempatnya ada di dalam hati. Dan hati sebagaimana yang kita ketahui yatakallab, berubah-ubah. Terkadang ikhlas, kemudian sedetik kemudian tidak ikhlas. Terkadang baik, kemudian beberapa detik setelahnya berubah menjadi buruk. Sebagaimana nama hati itu diambil dari sesuatu yang mudah terbolak-balik. Dan cara untuk menguasai benak dan pikiran atau bisikan-bisikan hati ini mudah. Insya Allah mudah. Insya Allah Allah mudahkan. Bukan dengan bukan dengan rumus yang belibet, enggak, mudah insya Allah. Sebagaimana perkataan Nabi SAW, "Falyasta'idz billah waliyantahi." Bagaimana cara mengusir segala waswas, segala lintasan pikiran, bisikan-bisikan buruk di dalam hati? Caranya mudah. Sebagaimana sabda Nabi, apa kata beliau? "Falyasta'idz billah waliyantahi." Hendaknya dia segera isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena bisikan hati ini yang buruk-buruknya datang dari setan. Makanya dalam surat Al-Falaq kita berdoa memohon perlindungan Allah dari waswasah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dari setan yang suka membisik-bisikan, suka meniup-niupkan keinginan-keinginan buruk, bisikan-bisikan buruk di dalam hati manusia. Datangnya dari setan. Ketika kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita niatkan dari dalam hati kita, karena isti'adzah adalah doa. Kalau doa tanpa ada niatan hati sama saja bohong. Doa tersebut tidak akan teranggap. Jadi ketika kita benar di dalam doa kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim, setelah itu apa yang kita lakukan? Walyantahi. Selesai. Tidak usah dia lanjutkan, dia berpaling. Berpaling kemana? Apapun. Dia berpaling untuk sholat 2 rakaat, dia berpaling hadir kajian, ibadah, ataupun berpaling dalam bab yang mubah. Contohnya seperti apa? Dia datang ziarah ke rumah temannya, sekedar ngobrol saja, ngobrol obrolan yang mubah, sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ketika mereka merasa bosan di masjid menunggu datangnya waktu syuruk, waktu terbitnya matahari, mereka melakukan sesuatu yang mungkin bagi kita asing. Kalau kita ketemu ada orang ngobrol di masjid, kadang kita ingkari, padahal itu hal yang mubah. Monggo dilakukan, tidak ada masalah. Sahabat itu dahulu ketika mereka bosan dalam ibadah, mereka berbicara apapun yang mubah tentang bagaimana masa kelam mereka di masa jahiliyah sebagai ibrah. Mereka bercerita. Sebagian mereka tertawa dengan tertawa yang tidak mengganggu orang yang sedang sholat. Dan ini boleh dilakukan. Apapun kita lakukan. Yang hobinya main bola ya main bola. Yang hobinya naik kuda ya dia pergi ke lapangan kuda, latihan kuda. Yang hobinya mancing ya monggo. Selama itu bisa mengusir istilahnya bisikan-bisikan buruk yang ada dalam hatinya. Dan ini yang disampaikan oleh Nabi. Rumusnya 2. Apa rumusnya tadi? Ista'idz billah. Isti'adzah. Katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau dengan zikir-zikir yang lain. Dan ini hisnul hasin. Sebagaimana perkataan Yahya ibn Zakaria, Nabiullah Yahya ibn Zakaria mengatakan bahwasanya Allah menitipkan kepada beliau beberapa wasiat. Di antara wasiatnya adalah memperbanyak zikir. Ini mungkin jarang orang yang perhatian, karena rata-rata orang, kebanyakan orang di luar sana, hati mereka ghaflah, hati mereka lalai. Karena lalai, akhirnya mudah disesatkan oleh setan. Mudah sekali disesatkan. Dan cara untuk mengusir setan adalah dengan banyak berzikir. Makanya kalau kita temukan Nabi SAW, sifat lisan beliau selalu basah dengan zikir. Nabi pun mewasiatkan hal yang sama. Kata Nabi SAW, la yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Zikir disertai dengan gambaran di dalam hati, bukan hanya sekedar zikir tanpa makna. Makanya kalau kita temukan Nabi ketika keluar kamar mandi, apa yang dibaca? Ghufranaka. Kenapa? Apa artinya ghufranaka? Apa artinya? Ampunanmu ya Allah. Kenapa setelah keluar kamar mandi malah minta ampunan? Bukannya alhamdulillah, kan habis keluar hajatnya.
Kalau kita biasa, alhamdulillah. Nabi ghufranaka. Kenapa ghufranak? Karena Nabi SAW terbiasa berzikir. Dan ada satu tempat Nabi tidak bisa berzikir, yaitu hanya toilet, kamar mandi, tempat buang hajat. Karena itu ketika seorang hamba masuk kamar mandi, kemudian dia segera keluar setelah tutaskan hajatnya, dia langsung keluar dan membaca ghufranaka, minta ampun sama Allah. Kenapa? Karena meninggalkan zikir. Ini menunjukkan muslim itu aktivitasnya, kesehariannya adalah banyak berzikir. Banyak berzikir. Kalau di rumah ngaji, setelah ngaji dia mungkin berpikir tadabbur Al-Quran, atau mungkin sekedar tadabbur alam. Lalu kemudian ketika dia jalan dia berzikir astaghfirullah, astaghfirullah. Lalu kemudian dia baca subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahilazim. Pagi hari berzikir, keluar rumah selalu aktivitasnya berzikir. Mau tidur zikir, bangun tidur zikir, masuk sini zikir, keluar zikir. Bangun dari duduknya berzikir, dia katakan Allahu Akbar, turun dia subhanallah. Selalu basah dengan zikir, dan itu yang melindungi seorang dari bisikan-bisikan khatarat ini. Kemudian setelah berzikir jangan berhenti. Setelah berzikir lalu kemudian alihkan dengan aktivitas yang lain. Baik itu ibadah maupun yang mubah. Baik itu ibadah maupun yang mubah. Kemudian di sini kata beliau, wala tazalu al-khatarat tataraddadu 'ala al-qalbi hatta tasiru muna batilah. Dan bisikan-bisikan hati, lintasan-lintasan pikiran ini, tadi kita sebutkan pikiran itu di hati. Bisikan hati sama dengan lintasan pikiran. Dan bisikan-bisikan hati akan terus menyambar hati kita sampai berubah menjadi angan-angan palsu. Muna batilah. Sampai berubah menjadi angan-angan palsu. Seperti firman Allah tabaraka wa ta'ala yang menceritakan tentang amalan-amalan orang-orang kafir. Yang mana orang-orang kafir mereka beramal. Jangan kita sangka orang kafir mereka semuanya malas-malasan. Mereka beramal. Sebagian bahkan menyumbang, membangun panti jompo, membangun panti asuhan. Mereka habiskan uang mereka untuk melakukan kebaikan. Itu amal mereka. Dan mereka pun berharap mendapatkan ganjaran dari amalan mereka. Sebagaimana kita pun berharap. Bedanya kita berada di atas kebenaran, mereka berada di atas kebatilan. Kata Allah di sini, kasarabin, a'maluhum kasarab. Amal-amalnya orang kafir adalah ibarat sarab. Sarab itu fata morgana. Sarab itu fata morgana biqiyah. Bi artinya di, qiyah itu tanah yang tandus, tanah yang kering kerontang, tanah yang panasnya luar biasa, dan biasa akan muncul fata morgana. Dari jauh kita lihat seperti ada air, padahal ketika didekati sama sekali tidak ada apapun. Yang kata Allah tabaraka wa ta'ala, biqi'atin, di satu tanah yang tandus. Yahsabuhu dham'anu ma'a. Yang al-dham'an itu adalah orang yang kehausan luar biasa. Yahsabuhu dham'anu ma'a. Orang yang kehausan mengira di situ terdapat air, ma'an. Hatta idza ja'ahu, sampai kemudian ketika dia mendatanginya, ja'ahu, mendatangi dalam kondisi payah, dalam kondisi susah, dalam kondisi genting, dalam kondisi sangat mengharapkan ganjaran di hari kiamat, lam yajidu syai'ah. Tidak ketemu apapun. Tidak ketemu apapun. Tidak ada sedikit pun amalan yang dia temukan. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami akan tampakkan, kami akan perlihatkan amal-amal mereka, orang-orang kafir. Bukannya Allah hilangkan secara sekaligus amalan mereka, tapi Allah simpan untuk Allah perlihatkan di hari akhirat. Dan ini siksaan batin kepada mereka. Allah perlihatkan amalan mereka, faja'alnahu haba'an manthura. Lalu kemudian kami jadikan amalan tersebut seperti debu yang berterbangan. Mana amalannya? Hilang. Hilang ditiup angin, hilang. Tidak ada mereka lihat satu pun amalan. Karena mereka tidak lakukan, karena mereka orang-orang yang bersyirik melakukan sekutu kepada Allah. Lam yajidhu syai'a. Mereka tidak mendapati apapun. Wa wajadallaha indahu fawafahu hisabah. Alih-alih menemukan sisa amalan mereka, mereka mendapati ada Allah di sisi mereka. Fawafahu hisabah. Allah pun menunaikan hisab mereka. Wallahu sari'ul hisab. Dan Allah maha cepat sekali hisabnya. Ini dalam surat An-Nur ayat 39. Demikian pula
Seorang ketika melakukan maksiat pasti akan ada harapan, pasti akan ada angan-angan. Apa angan-angannya? Dia berharap dia mendapatkan ampunan dari Allah meskipun dia mati tidak bertaubat. Dia berharap Allah akan mengampuni dosanya setinggi gunung, seluas lautan. Dia berharap dia mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Dia berharap hidayah Allah segera menjemputnya. Dia memiliki harapan-harapan dan angan-angan yang banyak sekali. Tapi kemudian dia berharap kembali ke jalan yang benar. Dia berharap dia bisa kembali menjadi orang yang saleh sebagaimana dia dahulu. Tapi ketika terus mengulangi dosa, diulang-ulangi terus-menerus, keinginan-keinginan tersebut berubah menjadi angan-angan. Dan ini yang kita rasakan kan. Berapa banyak angan-angan yang kita titipkan dalam hati kita, keharapan yang kita titipkan dalam hati kita. Kita ingin menjadi orang yang benar, kita ingin menjadi ini dan itu. Tapi kemana harapan-harapan tersebut? Hilang, diakibatkan karena dosa dan maksiat. Tinggal menjadi angan-angan. Dan ini yang disebut sebagai sarab. Apa sarab tadi? Fatamorgana. Kata beliau, wa khassun nasi himmatan, dan manusia yang paling lemah kehendak hatinya, manusia yang paling lemah keinginannya, dia ingin tapi sekedar ingin, sekedar iradah, sekedar ingin. Dan jangan sangka orang bermaksiat tidak ingin baik. Mereka semua ingin baik, hatta pencuri, pezina, mereka ingin kebaikan, tapi hanya sebatas iradah. Apakah bermanfaat untuk mereka? Jawabannya enggak, kalau hanya sekedar iradah. Makanya kata beliau, akhassun nasi himmatan, orang yang paling lemah keinginannya, kehendaknya adalah orang yang bermaksiat. Wa awda'uhum nafsan, orang yang paling hina jiwanya, man radiya minal haqa'iq bil amani al-kadhibah. Orang yang lebih memilih hidup dalam angan-angan dibandingkan dengan kehidupan nyata. Orang yang membiarkan dirinya terombang-ambing dalam angan-angan palsunya. Kata beliau, wastajlaba li nafsihi, yang hanya mengharapkan angan-angannya, wa tahalla biha, ia hiasi kehidupannya dengan angan-angan, mengharap ini, mengharap itu, wa hiya la amrillah, wa hiya la amrullah, ru'usu amwalil muflisin. Dan angan-angan seperti ini adalah sungguh, la amrullah, sungguh adalah ru'usu amwalil muflisin, adalah hartanya orang-orang bangkrut. Hartanya orang-orang yang bangkrut. Muflis itu bangkrut. Wa matajirul battalin, dan ini adalah keuntungan bagi para pemalas. Para pemalas, mereka berangan-angan ingin menjadi kaya. Tapi apakah mereka kaya? Tidak. Karena mereka hanya mimpi di siang bolong. Wa hiya qutun nafsil fariqah, dan ini adalah asupan makanan bagi jiwa yang kosong. Allati qad qana'at minal wasli bi zawratil khayal wa minal haqa'iqi bi kawadhibil amal. Yang mana jiwa yang kosong itu lebih ingin dipuaskan oleh angan-angan palsunya saja. Jadi ini yang beliau sampaikan, bahwasanya khatarat, lintasan-lintasan pikiran, bisikan-bisikan hati, kalau dibiarkan akan membawa seseorang kepada angan-angan palsu. Angan-angan palsu, nggak ada wujudnya. Dan ini yang sering dan terus-menerus ditiupkan oleh setan. Jadi setan itu suka meniupkan was-was dalam hati kita. Dia mengombang-ambingkan kita dalam angan-angan palsu. Nanti kalau bermaksiat, kalau lihat ini dan itu, kalau buka situs ini dan situs itu, nanti kepuasan batinmu akan terpenuhi. Nanti kalau seandainya kamu selingkuh, kamu akan bisa memiliki kesempatan untuk memuaskan keperluan hajatmu, hajat kemaluanmu dan lain sebagainya. Akan ada bisikan-bisikan dari setan. Dan setan terus meniup-niup seperti itu sampai kita bahkan jatuh pada kekufuran. Dan ini makna firman Allah dalam surat Al-Hasyr, wa qala syaitanu lil insani kfur. Kata Allah tabaraka wa taala, setan kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur. Seperti setan yang terus mengatakan kepada manusia, berbuat kafirlah. Jadilah kamu menjadi orang kafir. Falamma kafar, dan tatkala manusia itu berubah menjadi kafir, qala inni bari'un mink, kata setan, sekarang aku berlepas diri darimu. Sungguh aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam. Itu kata setan. Pengkhianat luar biasa adalah setan. Tapi yang dia tinggalkan sebagai orang yang paling merugi adalah para pelaku dosa dan kemaksiatan yang mentaati setan. Dan apa yang disampaikan ini mengungkap satu kisah
yang disebutkan dalam tafsir, dalam beberapa kitab tafsir, tafsir Ibnu Katsir misalkan, menceritakan kisah bagaimana setan itu bisa menyesatkan manusia dari sisi bisikan-bisikan gaib ya kalau kata orang ya. Bisikan-bisikan gaib. Kita tidak tahu dari mana bisikan ini, tapi ada. Membisikkan kita untuk melakukan A, B, C sampai pada tahapan kekufuran. Ini runtun, A, B, C sampai tahapan kekufuran Z, kafir. Dan ini bisikan yang kita temukan dalam hati kita. Kalau kita tidak segera memutusnya dengan isti'adzah dan memalingkannya dengan aktivitas yang lainnya. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan riwayat Ibnu Abbas dan sahabat yang lainnya, juga tabi'in dari kalangan mufassirin, mereka sebutkan satu kisah tentang seorang ahli ibadah yang dijuluki yang bernama Barsisa. Ini ahli ibadah dari umatnya Nabiullah Isa alaihissalam. Barsisa. Ahli ibadah ini seorang yang rajin beribadah, bahkan menahbiskan dirinya untuk ibadah saja. Memutuskan hubungan dari makhluk. Fokus untuk beribadah. Bahkan dia punya tempat ibadah khusus yang namanya sauma'ah. Sauma'ah itu kalau bahasa kita mungkin seperti musola pribadi lah. Orang tidak bebas keluar masuk ke musola pribadi itu. Dia punya tempat ibadah khusus. Suatu ketika ada 3 saudara laki-laki yang memiliki saudari perempuan. 3 saudara ini suatu ketika pengen pergi safar, tempat yang jauh. Tapi mereka bingung kemana harus menitipkan adik perempuan mereka. Mereka pun berpikir, akhirnya mereka sampai pada satu keputusan untuk menitipkan adik perempuan mereka kepada rahib, kepada ahli ibadah ini. Karena mereka sangka ahli ibadah, orang yang jauh dari dunia, keinginan untuk menikah pun tidak ada. Maka ini tempat yang paling aman dari seluruh tempat yang ada. Mereka pun kemudian merayu sang ahli ibadah agar mau dititipkan adik mereka. Sang rahib ini awalnya tidak mau, tapi karena dipaksa akhirnya mengizinkan asalkan meletakkan adiknya di satu kamar yang berbeda dengan tempat ibadahnya, dekat dengan tempat ibadahnya, sauma'ahnya. Lalu kemudian kakak adik perempuan ini pun pergi sampai pada satu kesempatan ketika sang ahli ibadah ini ingin memberikan makanan ke sang wanita, dia pun meletakkan makanan di depan pintunya. Sang wanita tahu, dibuka pintunya tanpa pengetahuan sang ahli ibadah. Dibuka pintunya, diambil makanan dan dimakan. Habis dikeluarkan piringnya. Seperti itu terus menerus. Sampai pada suatu ketika setan datang. Suatu ketika setan datang, membisikkan ke dalam hati sang rahib agar melihat sebenarnya yang makan makanan itu siapa? Apakah benar adik perempuan itu, wanita itu, atau mungkin binatang buas yang makan? Maka setan membisikkan agar rahib ini jangan langsung terburu-buru pergi setelah meletakkan makanan. Tapi diketuk dulu pintunya, dilihat dari kejauhan, sampai makanan tersebut dibawa masuk. Itu yang dilakukan sang rahib, sang ahli ibadah. Sampai beberapa waktu, setan pun datang lagi. Kemudian membisikkan dalam hati rahib, ahli ibadah, agar buatlah hiburan bagi sang wanita. Karena wanita ini hanya diam di kamarnya saja, pasti dia akan bosan. Ajak bicara, pembicaraan yang sedikit saja, sekedar basa-basi. Sang rahib pun kemudian membenarkan bisikan hatinya, bisikan setan dalam hatinya. Ia pun kemudian datang, ngajak bicara sampai pada satu tahapan. Sang rahib ahli ibadah ini tergoda, wanita pun tergoda. Terjadilah cium-ciuman, percumbuan. Kemudian mereka pun berhubungan suami istri. Dan kemudian lahirlah dari sang wanita ini seorang anak. Datang lagi setan membisikkan ke dalam hati sang rahib agar membunuh sang anak. Apa bisikan setan? Mengatakan saudara-saudara laki-lakinya akan datang sebentar lagi. Kalau mereka tahu kamu menghamili adiknya, habis kamu dibunuh. Maka bunuhlah anak itu sebelum saudara laki-lakinya datang. Dibunuh anaknya. Ketika dibunuh anaknya, sang rahib pun penyesal dengan penuh penyesalan. Tapi dia sudah kadung membunuh anaknya, setan pun kembali datang. Kalau engkau bunuh anaknya, ibunya tidak akan tinggal diam. Maka bunuhlah juga ibunya. Dibunuh ibunya, dia gali satu tempat, lalu kemudian dia kebumikan ibu dan anaknya tersebut di satu lubang. Setan pun kemudian katakan, berdustalah kepada saudara-saudara lakinya. Katakan bahwasanya anak ini, adik ini, dia sakit dengan sakit yang parah. Engkau tidak bisa menyembuhkan, maka akhirnya dia meninggal. Kemudian engkau kuburkan. Datang saudara laki-lakinya bertanya kemana adiknya.
Rahib ini mengatakan adiknya meninggal karena sakit yang parah. Kemudian saudara laki-lakinya bersedih, tapi hanya sekedar bersedih karena mereka mempercayai ucapan rahib. Ini ahli ibadah. Bagaimana mungkin dia bohong? Lalu kemudian rahib tersebut menyangka masalah ini selesai sampai di sini, tapi ternyata tidak. Setan itu kemudian datang ke dalam mimpi laki-laki, saudara laki-lakinya, memimpikan bahwasanya sang rahib ini benar telah menyetubuhi adiknya sampai menghamili adiknya, bahkan dia yang membunuh anaknya, dia yang membunuh adiknya, dan dimakamkan di tempat ini dan tempat ini. Disebutkan dalam mimpi mereka. Di pagi harinya, sang kakak, satu orang kakak, mengatakan kepada kakak yang lain, saya bermimpi tadi malam, tidak tahu saya mau cerita atau enggak. Kata kakak yang lain, saudara yang lain, ceritakan. Ketika dia bercerita, kedua saudara laki-lakinya mengatakan hal yang sama. Ini mimpi yang juga kita lihat tadi malam. Lihat setan. Ini semua hanya sekedar bisikan-bisikan. Bisikan ketika sadar, bisikan ketika mimpi. Lalu kemudian mereka bertiga bersepakat untuk mencari tempat yang ditunjuk dalam mimpi tersebut. Mereka pun kemudian mencari. Dan akhirnya benar-benar menemukan kuburan adik mereka dan anaknya. Ditemukan. Kemudian mereka pun marah kepada sang rahib, dibawa rahib ini ke raja, akhirnya raja putuskan untuk membunuh sang rahib. Ketika sang rahib hendak dibunuh, datang lagi setan, membisikkan kepada rahib, aku yang mengajarkanmu sampai tahap ini, aku yang menyesatkanmu sampai tahap ini, dan sekarang tidak ada lagi orang yang bisa menyelamatkanmu kecuali diriku, kata setan. Apa yang harus aku lakukan, kata rahib? Sujud untukku sajadatan wahidah, satu sujud saja. Aku akan selamatkanmu dari tangan orang-orang ini. Kemudian dia pun sujud dengan satu sujud. Setelahnya dia pun diseret menuju hukuman. Dia pun dibunuh dalam kondisi kafir. Ini makna perkataan Allah tabaraka wa ta'ala. Kamathali syaitan idh qala lil insan ukfur. Seperti setan yang mengatakan kepada manusia, berbuat kafirlah. Ketika kafir, setan kemudian berlepas diri. Dan ini bahayanya bisikan-bisikan di dalam hati. Ini bisikan, hanya sekedar bisikan. Dari awal sampai akhir hanya sekedar bisikan. Berbahaya atau tidak? Luar biasa berbahaya. Kemudian kata beliau setelahnya, ammal lafadat. Kalau yang pertama lahadat, yang kedua khatarat, yang ketiga lafadat. Lafadat ini ucapan-ucapan. Ucapan-ucapan, janji-janji manis, ucapan-ucapan dusta, ghibah, namimah, mengadu domba atau ucapan-ucapan yang lain. Kata beliau, fahifdhuha, maka cara menjaga lisan adalah bi an la yukhrija lafzatan dha'i'ah, adalah dengan jangan sekalipun mengeluarkan lafaz-lafaz yang sia-sia, perkataan yang sia-sia. Bi an la yatakallam illa fi ma yarju fihi ribha wa ziyadata fi dinihi, agar dia berpikir lebih dahulu ketika hendak berkata, jangan sampai yang keluar adalah perkataan yang sia-sia. Dan seharusnya yang keluar dari lisannya hanya perkataan yang menguntungkan dirinya dan menambah agama dan keimanannya. Fa idza arada an yatakallama bil kalimati nadhara. Jika dia ingin berkalam, berucap satu kata, maka hendaknya dia berkata dalam dirinya, hal fiha ribhun wa faidatun amla. Ada untungnya enggak saya berkata seperti ini atau enggak ada? Fa illam yakun fiha ribhun amsaka anha. Kalau tidak ada gunanya, tidak ada untungnya dia berkata, maka hendaknya dia tahan lisannya. Wa in kana fiha ribhun nazar. Dan ketika ada keuntungan, ada gunanya, ada manfaatnya, dia tanya lagi dalam dirinya, hal tafutu biha kalimatun hiya arbahu minha? Apa ada kata yang lebih berguna dari kata yang akan aku ucapkan? Fala yudayyi'uha bihadhihi. Maka hendaknya dia berpikir agar tidak menghilangkan waktunya sia-sia. Wa idza aradta an tastadilla ala ma fil qalbi fastadalla alaihi biharakatil lisan. Kata beliau di sini, dan kalau kita ingin tahu bagaimana isi dalam hati seseorang, maka istadil, cari dalilnya. Apa dalilnya? Hati manusia tertutup, rapat. Tidak ada orang yang bisa menghukum hati manusia, hati yang lain. Tapi ada dalil yang membuktikan sesuatu yang tersimpan dalam hatinya. Dari mana dalilnya? Apa buktinya? Istadil alaihi biharakatil lisan. Lihat bagaimana lisannya bergerak. Fa innahu yutli'uka ala ma fil qalbi sya'a sahibuhu am abah. Maka lisan itulah yang akan mengeluarkan isi dalam hatinya,
sifat asli hatinya, sya'a sahibuhu am aba, entah pemiliknya ingin atau enggak. Jadi entah pemilik hati tersebut ingin mengungkap isi hatinya atau dia enggan mengungkapnya, tapi lisannya akan membocorkan isi hatinya. Jadi ini tentang lisan, nanti akan kita lanjutkan selepas azan. Allahu a'lam. Nah, kita lanjutkan. Terakhir, beliau menyebutkan cara agar kita bisa menjaga lisan, yaitu dengan tidak asal ceplas-ceplos, agar berpikir terlebih dahulu terhadap apa yang akan kita ucapkan. Bahkan orang Arab berkata, ihdar lisanaka an taqula fatubtala innal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Kata orang Arab, ihdar lisanaka an taqula fatubtala, hati-hati, waspada terhadap apa yang engkau akan ucapkan. Innal bala, musibah, pembunuhan, kekacauan, itu terjadi karena mantik, karena ucapan lisan. Karena ucapan lisan. Makanya setiap pagi seluruh anggota tubuh ini akan datang kepada lisan dan mewanti-wanti lisan agar tidak berkata-kata sembarangan. Dan ini yang Nabi sebutkan dalam sabda beliau. Kata Nabi SAW, idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan. Setiap pagi hari setiap anggota tubuh akan datang kepada lisan dan mewanti-wanti lisan dan mengatakan kepada lisan, ittaqillah fina, hati-hati engkau wahai lisan, fa innama nahnu bik, kita ini tergantung padamu. Maksudnya tergantung padamu, pada lisan. Fa in istaqamta istaqamna, kalau kamu lurus kita pun akan lurus. Kita pun akan lurus. Jadi ini setiap paginya. Anggota tubuh, baik itu tangan, baik itu kaki, baik itu kepala, semua akan mengatakan kepada lisan hal yang sama. Ittaqillah fina. Hati-hati wahai lisan. Jagalah hukuman Allah pada kami. Jadi maksudnya pada lisan. Semua yang menentukan adalah anggota tubuh yang bernama lisan. Kata beliau di sini, ketika kita ingin mengetahui isi hati seorang, maka lihat lisannya. Kata beliau, qala Yahya ibn Mu'adz mengatakan, al-qulubu kal kudur, hati manusia itu ibarat periuk, ibarat panci yang digunakan untuk merebus air. Taghli bima fiha, yang akan mendidihkan apapun yang ada di dalamnya. Ini ibarat panci yang ada airnya. Panci yang digunakan untuk masak kacang hijau, panci yang digunakan untuk masak sayur asam atau sayur yang lainnya. Wa alsinatuha maghrifuha, bagaimana kita tahu rasa isi panci tersebut? Diambil pakai centong. Dan centong hati itu magharif itu jamak dari mighrafah. Kalau mighrafah itu gayung atau centong lah, semacam centong yang digunakan untuk mengambil sayur. Kalau bahasa kita kan centong. Wal alsinatuha magharifuha, hati itu ibarat periuk yang menyimpan air. Maka lisan itu ibarat centongnya. Centong dari situ kita gunakan untuk meletakkan di piring. Di piring itu kemudian kita rasakan rasanya manis, asam, kurang garam atau rasa-rasa yang lainnya. Maka kata beliau, fandur ila rajul hina yatakallam. Kata beliau, lihat orang ketika dia sedang berbicara. Fa inna lisanahu yaghtarifu laka mimma fi qalbihi, karena lisannya itu yang akan memberitahukan kepadamu terhadap apa isi hatinya. Jadi isi hati seorang tidak ada yang tahu. Dan kita tidak berhak menghukumi isi hati siapapun. Tapi ada cara di mana kita bisa mengetahui isi hati seorang, yaitu dengan ucapan yang dia ucapkan dari lisannya. Kata beliau di sini, hulmun au hamidun. Bisa jadi isi hatinya manis atau kecut. Hamid itu kecut. Azbun wa ujajun. Apakah isi hatinya manis ataukah asin? Dari mana kita tahu? Dari lisan seseorang. Jadi kata beliau di sini, untuk mengetahui isi hati saudara kita, caranya dengan lisannya. Kita lihat bagaimana dia berbicara. Kalau kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang menyombongkan diri, kata-kata yang menampakkan keunggulan dirinya dibandingkan orang lain, merendahkan orang lain, maka kita tahu dalam hatinya terdapat kesombongan. Ketika kita lihat dia selalu mencela kanan dan mencela kiri, maka kita tahu dalam hatinya ada keburukan.
Ketika dia hasud, suka menghasad, suka iri kepada orang lain, maka dalam hatinya ada hasad. Dari mana kita tahu itu semua? Dari lisan. Dari lisan. Makanya salah seorang penyair jahiliyah, Zuhair ibn Abi Sulma, dalam mu'allaqatnya, mu'allaqat itu tingkat syair yang paling tinggi. Dalam syair jahiliyah namanya mu'allaqat. Beliau berkata dalam mu'allaqatnya, kata beliau, wa mahma takun 'inda mri'in min khaliqatin, tabiat apapun yang tersimpan dalam diri manusia, wa mahma takun min imri'in min khaliqat 'inda mri'in min khaliqatin, tabiat apapun yang tersimpan, walau khalaha tukhfa 'alan nasi tu'lami, sekalipun dia berusaha untuk menyembunyikan tabiat aslinya, pasti akan ketahuan. Kapan ketahuannya? Li'anna lisanal mar'i miftahu qalbihi, karena lisan adalah kunci dari hatinya. Idza huwa abda ma yaqulu minal fammi, kapan kunci tersebut terbuka? Ketika dia mulai berbicara. Ketika dia mulai berbicara. Dan kata beliau, lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu. Lisan manusia itu separuh harga diri manusia, harga diri separuhnya terdapat pada hatinya. Hanya dua itu saja. Yang berharga dalam manusia hanya dua, lisan dan hati. Dan dua ini saling berhubungan satu sama lain. Ibaratnya seperti perkataan Ibnu Qayyim di sini, ibarat hubungan antara keduanya ibarat teko dengan moncongnya. Kalau teko ini isinya adalah air madu, kemudian dituang, rasanya manis. Ketika isi dalam teko ini susu, rasanya lezat. Tapi kalau isinya diisi dengan air comberan, ketika dituang melalui mulutnya ini ya lisan yang diucapkan, dia ucapkan kata-kata laknat, dia ucapkan kata-kata jelek, maka itu menunjukkan isi yang ada dalam teko. Berarti hatinya terdapat kebusukan, terdapat keburukan. Maka ini kata beliau di sini, falam yabqa illa suratul lahmi wadami. Yang terpenting dalam diri manusia hanya dua, lisan dan hati. Selebihnya hanya penampilan saja. Tangannya penampilan, wajahnya penampilan, itu enggak penting. Yang penting adalah lisan dan hatinya. Keduanya sangat berkaitan, sangat berkaitan. Makanya ketika kita berdoa, ketika berjalan menuju masjid, ada doanya kan? Kita sudah lihat ulang doanya. Doanya, Allahumma ij'al fi qalbi nura fi lisani nura, dan seterusnya. Kita pernah berpikir kenapa susunannya seperti itu? Kita berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan dalam hatiku terdapat cahaya. Ya Allah, berikan hatiku cahaya. Kemudian setelah hati apa? Waj'al fi lisani nura, dan berikan cahaya juga pada lisanku. Kenapa Allah mengiringi keduanya bersamaan? Ini jawabannya. Karena keduanya sangat berhubungan satu sama lain. Kalau kita ingin melihat, menengok isi hati seorang, maniskah, harumkah isi hatinya, atau bau busuk, dari mana kita tahu? Dari ucapan lisannya. Maka jaga lisan. Kalau kata orang lisanmu harimaumu. Kata beliau di sini, wa yubinu laka wa ghairu dzalik, dan rasa-rasa yang lain ketahuan dari lisan. Wa yubinu laka ta'ma qalbihi igtirafu lisanihi, dan yang akan memperlihatkan kepadamu rasa dalam hatinya adalah adukan lisannya, adalah centongan lisannya, istilahnya ambilan lisannya. Ketika lisannya berbicara, itu yang akan menampakkan isi hatinya. Maniskah, panaskah, atau dinginkah, pahitkah. Ketika yang keluar dari lisannya adalah kalimat thayyibah. Dikit-dikit dia ucapkan, Masya Allah, Tabarakallah, Ahsanallah ilaik, Zadakumullah hirsan wa imanan wa yaqinan. Ini kata-kata baik semuanya. Ketika kita lihat anak-anaknya pun demikian, maka dari situ kita tahu hati keluarga mereka. Kita bisa tahu ternyata mereka adalah keluarga baik-baik. Kita jadikan sebagai teman, kita jadikan tetangga. Tapi ketika kita lihat kata-kata bapaknya, kata-katanya kasar, tidak sabar, kata-kata laknat keluar, kata-kata hinaan, cacian, makian keluar, dari situ ketahuan isi hati, busuknya, baunya, dari situ ketahuan dari lisan. Kata beliau, ai kama tut'imu bilisanika ta'ma ma fil qudur, sebagaimana lisan ini digunakan untuk mengecap rasa yang ada dalam panci, minat ta'am, makanan apapun, fatudrikul ilma bihaqiqati dzalik, maka dari situ kamu tahu rasanya. Kadzalika tut'amu ma fi qalbir rajuli min lisanihi,
maka dengan lisan pula lah engkau bisa merasakan isi hati orang lain. Fatadzuqu ma fi qalbihi min lisanihi, maka engkau bisa merasakan apa isi hatinya dari lisannya. Kama tadzuqu ma fil qidri bilisanik, sebagaimana engkau bisa mengecap rasa dari periuk, isi dari periuk tersebut. Jadi lisan ini bukan hanya indera pengecap. Lisan ini juga kunci bagi hati. Jadi waspada terhadap apa yang kita ucapkan dari lisan. Allahu alam, ini lanjutannya pembahasan yang berbeda. Allahu alam, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita ambil di malam hari ini menjadi keberkahan tersendiri untuk diri kita dan untuk keluarga kita serta untuk masyarakat kita, dan semoga Allah berikan kepada kita hidayah dan taufiknya hingga akhir hayat. Allahu alam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wan alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.